Lelaki legendaris. Bab 131 hingga 140. Ketika pria berjas putih itu memandang Jonathan, Jonathan juga menatapnya. Itu tidak lain adalah Tavion. Bahkan setelah 4 tahun berlalu, Jonathan masih mengenalinya dalam sekali pandang. Callahan, pria ini bersikeras ingin bertemu denganmu. Saya mencoba membuatnya pergi, tetapi dia menolak untuk melakukannya. Resepsionis itu menjelaskan dengan panik setelah melihat Tavion telah melihat Jonathan. Tanpa diduga, Tavion bahkan tidak repot-repot memandangnya. Sebaliknya, matanya tetap terpaku pada Jonathan. Dengan sedikit ketidakpercayaan pada mereka. Jonathan, serunya ragu-ragu. Kenapa, kamu tidak mengenaliku lagi? Jonathan mengernyitkan alis. Ini benar-benar kamu, Jonathan. Saya pikir saya salah orang. Ketika Tavion memastikan bahwa itu memang Jonathan, dia melangkah maju untuk memeluknya. Sayangnya, Jonathan secara naluriah mundur selangkah setelah melihat itu. Tavion berakhir dengan udara kosong di pelukannya. Meskipun demikian, dia sama sekali tidak malu. Dia menembakkan belati ke resepsionis dan menegur, "Mengapa kamu tidak memberi tahu saya bahwa Jonathan ada di sini? Dia salah satu teman terbaikku. Tanpa dia, saya tidak akan berada di sini. Hari ini, jika dia datang lagi di masa depan, pastikan Anda bersikap sopan terhadap kesalahannya. Anda akan diberhentikan jika Anda berani menghentikannya lagi. Apakah itu jelas?" "Ya, Tuan Callahan." Resepsionis itu sangat terpukul sehingga dia menjadi pucat pasi. "Kamu pasti lelah setelah menunggu di sini untuk waktu yang lama." Tavion tampak sangat ramah dan tulus. "Ayo, mari kita pergi ke kantorku untuk istirahat. Anda di sana," suruh seseorang menyeduh sepoci teh dan membawanya ke kantor saya. "Dimengerti, Tuan Callahan." Mengangguk, resepsionis itu berbalik dan pergi. Ketika dia pergi, Tavion membawa Jonathan ke lift eksklusifnya. Di lift, dia melirik pria yang tidak pernah dia lihat selama beberapa tahun. "Aku belum melihatmu dalam beberapa tahun, Jonathan. Kemana Anda pergi dalam beberapa tahun terakhir? Aku membalikkan seluruh Jazona untuk mencarimu, tapi aku tidak bisa menemukanmu." Tanda seru petik 2. "Ah, benarkah?" Jonathan menatapnya dengan dingin saat dia berbohong melalui giginya. 3 tahun lalu, saya tinggal di Jazona selama 1 tahun penuh. Mengapa saya tidak pernah mendengar ada orang yang mencari saya? Oh, itu tidak benar. Ada orang yang mencari saya, debitur saya dan sekelompok orang yang memburu saya. Kenapa kamu tidak menemukanku? Kalau begitu, saya sudah berada di Jazona selama beberapa tahun terakhir, balas Jonathan. Begitu saja. Apa? Anda sudah berada di Jazona selama beberapa tahun terakhir? Tavion tiba-tiba mengayunkan pandangannya ke arah Jonathan. Matanya penuh keraguan. "Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa? Dalam upaya saya untuk menemukan Anda selama ini, saya membayar sekelompok orang yang tidak berguna itu total beberapa juta. Brengsek, beraninya mereka mengambil uang saya tanpa melakukan pekerjaan apapun. Mereka akan segera mendapatkannya dari saya." Reaksinya sangat intens, seolah-olah dia benar-benar mempekerjakan orang untuk mencari Jonathan dalam beberapa tahun terakhir. Sayangnya, Jonathan tidak mempercayainya sedikit pun, tidak peduli seberapa realistis tindakannya. "Jadeboro sangat kecil, namun dia tidak dapat menemukanku bahkan setelah mencari selama 4 tahun. Sungguh bohong." Tidak lama setelah Tavion selesai berbicara, ketukan tiba-tiba terdengar di pintu kantor. Setelah itu, seorang wanita jangkung dan cantik dengan rok pendek hitam masuk dengan 2 cangkir teh panas. "Ini, teh yang Anda minta, Tuan Callahan." "Oke, letakkan saja mereka." Tavion mengangguk sebelum mengalihkan pandangannya ke Jonathan. "Cobalah tehnya, Jonathan. Seorang teman saya membawa pulang daun teh dari luar negeri, dan saya mendengar bahwa 1 tael berharga beberapa ratus ribu. Tidak buruk." Jonathan dengan acuh tak acuh menyesap. Sekretaris, bagaimanapun, melengkungkan bibirnya ketika dia mendengar itu. Tidak buruk. Daun teh yang harganya beberapa ratus ribu tael hanya lumayan di matanya. Betapa bodohnya. Tanda seru. Dia bahkan tidak tahu apa itu teh yang enak. "Jika kamu menyukainya, aku akan memberimu hadiah nanti." Tavion kemudian melambaikan tangan ke sekretaris dan memerintahkan, "Pergi dan ambilkan daun tehku." "Tentu, Tuan Callahan." Sekretaris baru saja akan pergi ketika Jonathan memanggilnya kembali.
Tidak apa-apa. Itu terlalu mahal. Itu tidak cocok untukku. Apa yang kamu katakan? Kamu adalah sahabatku, jadi kamu cocok untuk minum bahkan teh seharga jutaan tael, apalagi beberapa ratus ribu. Setelah mengatakan itu, Tavion memelototi sekretaris itu sambil menegur, mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat, ambil daun tehnya. Ya, Tuan Kalahan. Sekretaris itu sangat ketakutan sehingga dia cepat-cepat pergi. Ketika dia pergi, Tavion mengambil sekotak cerutu. Menyalakan sendiri, dia melemparkan satu ke Jonathan. Coba cerutu ini juga. Itu juga dibeli oleh seorang teman di luar negeri, dan harganya 10.000 per cerutu. Tidak apa-apa, Jonathan menggelengkan kepalanya. Saya lebih suka barang-barang lokal. Kamu terlalu kaku. Tavion menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak terus membujuknya sebaliknya. Alih-alih, dia menyesap cerutunya sendiri sebelum bertanya, kamu pasti melakukan hal yang sangat buruk di Jazona dalam beberapa tahun terakhir, bukan? Baik pakaian maupun sepatunya tidak bermerek. Saya kira seluruh pakaiannya bahkan tidak berharga. Total 500. Dan kaos kaki saya saja harganya lebih dari 1.000. Sebaliknya, saya dapat melihat sekilas bahwa dia tidak melakukannya dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Yah, tidak terlalu buruk. Menyapu pandangan sekilas ke arahnya, Jonathan berkomentar, saya mendengar bahwa Anda telah melakukannya dengan cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. Anda tidak hanya memiliki kekayaan bersih beberapa miliar, tetapi Anda bahkan menghabiskan beberapa miliar untuk membangun menara Tavion ini. Dalam perjalanan saya ke sini, sopir taksi memberitahu saya segalanya. Prestasimu yang diakui. Kurasa aku baik-baik saja. Ini hanya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Saat Tavion berbicara, dia tanpa sadar meninggikan dirinya di atas Jonathan, jejak kesombongan terpancar dari matanya. Saat itu, kami berdua memulai sebuah perusahaan bersama. Namun, dia bahkan tidak mampu membeli pakaian yang layak untuk dirinya sendiri sekarang. Sebaliknya, kekayaan bersih saya telah lama melampaui beberapa miliar. Terkadang, takdir benar-benar membuat frustrasi. Apakah kamu datang untuk mencari bantuanku kali ini? Atau apakah Anda di sini untuk meminta pinjaman kepada saya untuk terus melakukan bisnis? Dia kemudian memandang Jonathan dengan merendahkan. Dia tidak melakukannya dengan baik dan telah jatuh dari kasih karunia, jadi dia pasti ada di sini tanpa alasan lain selain itu. Meminta saya untuk pinjaman atau pekerjaan di perusahaan saya. Pada akhirnya, dia hanya ingin mengambil keuntungan dari saya. Saya di sini bukan untuk pinjaman. Memandangnya dengan tenang, Jonathan berkomentar, aku datang mencarimu untuk bertanya tentang sesuatu. Apa itu? Tavion bertanya, mengepulkan asap. Aku ingat kamu menghilang selama setengah tahun tanpa kabar setelah perusahaan bangkrut. 4 tahun lalu, belakangan, orang tua Anda memberitahu saya bahwa Anda bunuh diri. Aku bahkan pergi ke desamu dan menghadiri pemakamanmu. Sejauh yang saya tahu, Anda meninggal 3 tahun lalu. Menatap pria yang memandangnya, dengan merendahkan di sisi yang berlawanan, Jonathan bertanya, bagaimana kamu bisa kembali dari kematian? Sekarang, sekelompok kebohongan. Dalam sekejap mata, ekspresi Tavion berubah drastis. Seolah-olah seseorang telah menangkapnya dalam kebohongan, dan ekspresi sedih melintas di wajahnya. Itu, salah paham, Jonathan. Oh, bagaimana itu kesalahpahaman? Jonathan dengan ringan bersandar ke sofa dan menatapnya. Dengan pandangan menyendiri. Sebenarnya, aku tidak bunuh diri saat itu. Mata Tavion melesat kemana-mana, tidak menyangka pria itu akan melancarkan serangan mendadak ke arahnya. Setelah perusahaan kami bangkrut saat itu, rentenir mencari saya kemana-mana. Mereka tidak hanya mengirim orang untuk memburu saya tetapi bahkan melecehkan keluarga saya. Dibiarkan tanpa jalan lain, saya hanya bisa memalsukan kematian saya dengan harapan saya bisa menipu rentenir itu. Anda tidak tahu betapa berbahayanya saat itu. Saya hampir dibacok sampai mati beberapa kali. Sambil mengatakan itu, tangannya yang memegang cerutu sedikit bergetar, melengkapi ekspresi ketakutannya. Jika saya tidak mendengar tentang bagaimana dia mendorong semua kesalahan atas insiden itu pada saya dari supir taksi. Dalam perjalanan ke sini, saya mungkin benar-benar tertipu oleh kebohongannya. Sungguh memalukan bahwa dia tidak mencalonkan diri untuk Oscar.
Saya tidak tahu apakah para rentenir itu ditipu, tapi saya tidak diragukan lagi diterima. Alih-alih mengeksposnya, Jonathan meliriknya dengan santai dan menyatakan, saya tidak hanya menghadiri pemakaman Anda saat itu, tetapi saya bahkan memberikan sisa puluhan ribu yang saya tinggalkan kepada orang tua Anda. Saat itu, saya dililit hutang setelah perusahaan bangkrut dan bahkan ada banyak rentenir yang memburu saya. Namun, saya masih memberi keluarganya puluhan ribu yang telah saya tinggalkan tanpa syarat apapun keadaan saya saat itu. Apa, kamu benar-benar melakukannya? Tavion mengangkat alis, bersikap seolah-olah dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Mengapa saya tidak pernah mendengarnya dari orang tua saya? Jadi menurutmu aku berbohong padamu? Jonathan juga mengangkat sebelah alisnya. Tentu saja tidak. Sambil terkekeh, Tavion membalas, bagaimana mungkin kamu berbohong padaku? Ini hanya puluhan ribu, bukan? Oke, ketika Anda pergi nanti, saya akan meminta seseorang memberi Anda 1 juta sebagai kompensasi atas uang Anda saat itu. Bagaimana tentang itu? Apakah kamu pikir aku di sini untuk meminta uang darimu? Jonathan melemparkan tatapan dingin padanya. Saat itu, dia menandatangani kontrak yang buruk dengan orang lain dan menyebabkan perusahaan saya yang terdaftar dengan nilai pasar lebih dari 100 juta tidak hanya bangkrut dalam semalam tetapi bahkan berakhir dengan banyak hutang. Namun, saya bahkan tidak memintanya untuk memberi saya 1 sen pun. Mungkinkah saya berada di sini sekarang untuk bertanya kepadanya tentang puluhan ribu? Tentu saja tidak. Saya hanya merasa bahwa saya berutang terlalu banyak kepada Anda terkait masalah ini saat itu. Sambil tersenyum, Tavion menyatakan, 1 juta itu hanyalah kompensasi yang sangat kecil dari saya. Lagi pula, perusahaan kami tidak akan bangkrut dalam semalam jika bukan karena saya saat itu. Selain itu, aku bahkan membuatmu dibebani dengan banyak hutang. Secara alami, dia tidak akan menyalahkan Jonathan tepat di depan pria itu sendiri. Sementara itu, Jonathan juga tidak membeberkannya. Saya hanya akan melihat berapa lama lagi dia akan mempertahankan tindakan ini. Tanda seru, ketuk, ketuk. Beberapa menit kemudian, sekretaris mengetuk pintu lagi. Tapi kali ini, ada nampan di tangannya. Di atasnya diletakkan daun teh yang dibungkus selembar kertas emas. Ini daun tehnya, Tuan Callahan. Dengan suara lembut, dia menambahkan, ada 3 tael daun teh di sini, dan nilai pasar di luar lebih dari 1 juta. Paruh kedua ucapannya disengaja, secara tegas dimaksudkan untuk pria bodoh yang tidak bersekolah teh sehingga dia akan tahu berapa harga 3 tael daun teh dan menggunakannya. Hemat, mengapa hanya ada 3 tael? Tavion sedikit mengernyit. Bukankah kamu juga memberi temanmu beberapa tael ketika dia datang berkunjung saat itu? Sambil mengatakan itu, sekretaris meletakkan nampan itu. Kemudian, dia melihat ke arah Tavion dan mengingatkan, sudah waktunya, Tuan Callahan. Anda memiliki janji makan malam dengan Tuan Whittaker dan Tuan Ziegler. Apakah mereka sudah di sini? Tavion menunduk dan melirik arlojinya. Ya, mereka menunggumu di ruang tunggu, jawab sekretaris itu dengan gumaman. Oke, kalau begitu beritahu mereka bahwa kita akan pergi ke Empyrean Palace untuk makan malam-malam ini, Tavion menginstruksikan. Dengan ringan, setelah melakukannya, dia menoleh ke Jonathan. Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami, Jonathan? Tan Callahan, Anda akan membicarakan bisnis dengan Tan Ziegler dan yang lainnya, ingat. Bukankah tidak pantas baginya untuk ikut? Tanya sekretaris. Terus terang, dia tidak terlalu menyukai Jonathan. Tuan Callahan biasanya hanya berhubungan dengan ahli waris kaya dari keluarga terkemuka atau orang super kaya dengan kekayaan bersih miliaran. Dia tidak pernah bergaul dengan orang miskin seperti pria ini di sini yang seluruh pakaiannya tampaknya bahkan tidak berharga 300. Apa yang tidak pantas tentang itu? Tavion memelototinya, menegaskan, Jonathan adalah sahabatku. Dan itu, hanya makan malam, bukan? Apa masalah besar tentang membawa dia bersama? Hentikan omong kosong dan buat pengaturan dengan cepat. Dimengerti, Tuan Callahan. Menggigit bibirnya dengan kesal, sekretaris itu pergi. Saat dia pergi, Tavion menatap Jonathan dan mengundang, ayo makan malam bersama malam ini. Saya akan memperkenalkan beberapa tembakan besar kepada Anda. Tembakan besar, salah satunya adalah pewaris keluarga York,
salah satu dari 4 keluarga terpandang di Jazona. Bagaimana dengan itu? Tembakan besar, ya, kilatan kemenangan berkedip di mata Tavion. Jika saya tidak membawanya, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk makan di meja yang sama dengan pewaris dari salah satu dari 4 keluarga terkemuka sepanjang hidupnya. Lagi pula, Tuan York biasanya bergaul dengan orang kaya seperti ahli waris kaya dari Yellowview dan Kensington. Paling tidak dari mereka masih memiliki kekayaan bersih miliaran. Apakah seseorang seperti Jonathan, yang telah bangkrut beberapa tahun yang lalu dan bahkan berutang banyak, memiliki kesempatan untuk makan bersamanya? Itu mimpi pipa. Memang, Jonathan tertawa kecil. Seingat saya, orang yang menawar patung giok lavender dengan saya selama pelelangan saat itu juga adalah pewaris keluarga York. Ayo pergi. Kalau tidak, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk makan di meja yang sama dengannya seumur hidup Anda. Nada dan tatapan Tavion membawa sedikit rasa jijik padanya. Saya harus mengakui bahwa dia memang seorang pengusaha jenius saat itu. Hanya dalam setahun, ia berhasil mengubah perusahaan kecil dan tidak penting menjadi perusahaan raksasa dengan nilai pasar lebih dari 1 tahun. 100 juta. Dan saat itu, saya hanya menginvestasikan 50.000. Dalam setahun, 50.000 saya membengkak menjadi lebih dari 10 juta. Meskipun demikian, itu dulu. Hari ini, saya sudah memiliki kekayaan bersih beberapa miliar. Semua yang bergaul dengan saya adalah petinggi dengan kekayaan bersih miliaran bahkan puluhan miliar. Oleh karena itu, dia tidak menghormati orang miskin seperti Jonathan. Tentu, lagi pula aku tidak terburu-buru untuk kembali. Jonathan dengan tenang berdiri dan berjalan keluar dari kantor. Bersamanya, kebetulan saya ingin melihat trik apa lagi yang dia miliki. Itu dia. Beberapa menit kemudian, Jonathan melihat mobil Tavion di bawah Tavion Tower. Itu adalah Rolls-Royce hitam yang tampak sangat megah, berkilau di bawah sinar matahari. Begitu Tavion turun, pengemudi langsung melangkah maju dan membukakan pintu mobil untuknya. Anehnya, Jonathan tidak melihat tanda-tanda keberadaan kedua pria yang konon menunggunya di ruang tunggu. Sebaliknya, sekretaris masuk ke mobil bersama Tavion. Bagaimana, Jonathan? Ini perjalanan yang cukup menyenangkan, bukan? Menyalakan cerutu, Tavion bersandar ke kursi dan mengepulkan asap ke langit berbintang di atas. Tidak buruk, jawab Jonathan riang. Tavion dengan santai menjentikkan cerutu saat dia mengungkapkan harga mobil tersebut, berkata, saya menghabiskan lebih dari 30 juta untuk mobil ini dan mengirimkannya melalui udara. Anda tidak dapat membelinya di sini, tetapi perawatannya terlalu mahal. Harganya ratusan ribu setiap tahun. Dia sepertinya mengobrol dengan Jonathan tentang mobil itu, tapi kenyataannya, dia menggunakan cara itu untuk memperlebar jarak di antara mereka. Ini baru 4 tahun, namun sudah ada banyak perbedaan di antara kita. Jadi bagaimana jika dia sangat mampu saat itu? Dia masih melakukannya dengan buruk sekarang karena dia bahkan tidak mampu membeli satu set pakaian yang layak. Sebaliknya, saya sudah memiliki kekayaan beberapa miliar dan saat ini sedang duduk di sebuah mobil seharga lebih dari 30 juta. Jumlah uang yang saya keluarkan untuk perawatan mobil ini cukup untuk menghabiskan setengah hidupnya. Ah, benarkah? Jonathan menjawab dengan acuh tak acuh. Sikapnya itu membuat Tavion kecewa. Awalnya saya berpikir bahwa dia akan tampak iri atau kesal, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan apatis seolah-olah sebuah mobil mewah bernilai puluhan juta tidak ada artinya di matanya. Dia tidak terkesan. Seketika, ekspresinya menjadi gelap. Jika dia tidak bersamaku, akankah dia memiliki kesempatan untuk mengendarai mobil ini? Setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan Empyrean Palace. Tidak lama setelah mereka turun dari mobil, pelayan wanita cantik dan memikat datang ke depan, mengantar mereka ke ruang pribadi paling mewah dan megah di Empyrean Palace. Ruang VIP tertinggi. Tolong lewat sini, Tuan Callahan. Suara pelayan itu agak genit, dan dia bahkan tampak menjilatnya. Tan, Whittaker dan Tuan Ziegler sudah lama menunggumu di kamar. Tanda seru petik 2. Mengerti. Mengangguk, Tavion mengikuti server ke ruang VIP tertinggi. Sambil berjalan, dia menoleh ke Jonathan dan berkata, kamu belum pernah ke Empyrean Palace, kan? Tanda tanya.
Ini adalah restoran termahal di seluruh Jazona. Minimum pembelanjaan untuk ruang VIP tertinggi saja adalah 880.000. Juga, itu tidak terbuka untuk umum. Dia hanya untuk pelanggan Diamond VIP ke atas. Untuk menjadi Diamond VIP, seseorang harus menghabiskan setidaknya 8 juta dalam satu tagihan. Saat dia berjalan, dia membual tentang keagungan dan kehebatannya kepada Yonatan. Seolah-olah dia hanya bisa memamerkan keunggulannya melalui metode seperti itu. Jadi, Anda pelindung Diamond VIP di sini? Jonathan bertanya dengan santai. Iya, setelah mengatakan itu, Tavion menambahkan, tapi saya tidak menghabiskan banyak uang. Yang paling saya habiskan adalah sedikit di atas 10 juta. Saya mendengar bahwa Tuan York menghabiskan lebih dari 30 juta di sini dalam satu tagihan untuk merayu pewaris keluarga. Hansley, ketika dia menyebutkan 10 juta, dia begitu murung sehingga seolah-olah dia berbicara tentang 1000. Namun, Jonathan cukup kaget ternyata pewaris keluarga York itu justru tertarik dengan Luna. Masuklah, Tuan Callahan. Beberapa saat kemudian, pelayan yang cantik dan memikat membuka pintu ruang VIP tertinggi. Mereka disambut oleh pemandangan layar geser besar di ruangan itu. Gumaman sungai melayang ke udara. Beberapa ikan mas sedang berenang di sungai. Di kedua sisi sungai ada dua wanita muda berpakaian tradisional yang sedang memainkan harpa. Visual yang memukau dan melodi yang merdu saling melengkapi. Itu benar-benar menyenangkan. Tan Callahan. Begitu Tavion masuk ke kamar, dua pria parubaya berjas hitam langsung maju untuk menyambutnya. Sangat sulit mengajakmu makan, Tuan Callahan. Kami sudah menunggu lebih dari seminggu. Maaf, tetapi saya memiliki terlalu banyak hal untuk ditangani di tempat kerja sehingga saya benar-benar tidak dapat meluangkan waktu. Sambil terkekeh, Tavion mengangkat bahunya sedikit. Segera, sekretarisnya di belakangnya melangkah maju dan melepas jaketnya untuknya. Kemudian, dia melanjutkan, jika saya tidak bertemu dengan teman baik saya yang sudah bertahun-tahun tidak saya temui, saya mungkin tidak akan bebas hari ini. Setelah itu, dia melirik ke arah Jonathan dan menyatakan, izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda, Jonathan. Keduanya adalah manajer umum Zion Group, Mike Ziegler dan Vincent Whitaker. Desas-desus mengatakan bahwa kekayaan bersih mereka telah lama melebihi 1 miliar, tetapi mereka dengan tegas menolak untuk mengakuinya. Nah, tidak sama sekali. Jangan dengarkan Tuan Callahan, dia hanya bercanda. Kami hanyalah karyawan di Zion Group. Pria parubaya itu diperkenalkan saat Mike terkekeh sebelum mengalihkan pandangannya ke Jonathan dan bertanya. Dan ini, teman baikku, Jonathan Goldstein. Tavion menjawab, tapi sesuatu terjadi saat itu, jadi aku tidak melihatnya selama beberapa tahun. Karena Anda adalah teman baik Tuan Callahan, tentu saja Anda adalah tamu kami yang terhormat. Silakan duduk. Mike sangat antusias. Tepat setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangan dan memberi isyarat ke server, menggelegar, kamu boleh menyajikan makanannya. Sekarang, tentu, server yang memikat membungkuk sebelum meninggalkan ruangan. Ketika dia pergi, Mike menoleh ke Jonathan sementara alunan harpa masih melayang di udara dan bertanya, di mana Anda bekerja saat ini, Tuan Goldstein? Saya menganggur, jawab Jonathan ringan. Penganggur. Alis Mike tiba-tiba berkerut ketika dia mendengar itu. Anda benar-benar lucu, Tuan Goldstein. Semua yang berteman dengan Tuan Callahan setidaknya memiliki kekayaan bersih 1 miliar. Bagaimana Anda bisa menganggur? Kamu terlalu rendah hati. Terlepas dari kata-katanya, penghinaan di matanya jelas terlihat dan sudut bibirnya melengkung. Mencemooh ketika dia menyadari bahwa pakaian Jonathan bahkan tidak berharga total 500. Dari mana pria miskin ini berasal? Dan bagaimana dia layak duduk di meja yang sama dengan kita? Melihat sekilas rasa jijik di matanya, Tavion menjelaskan, Jonathan tidak terlalu baik akhir-akhir ini, tapi jangan remehkan dia. Dia adalah seorang miliarder beberapa tahun yang lalu, dan dia mulai dari nol. Apakah Anda ingat saya mengatakan beberapa waktu lalu bahwa saya pernah bermitra dengan seseorang dan memulai sebuah perusahaan beberapa tahun yang lalu? Saat itu, dia dengan santai melirik Mike dan Vincent sebelum mengumumkan, dia adalah mitra bisnis saya saat itu. Dia adalah mitra bisnis Anda saat itu. Dalam 3 kali,
Ekspresi Mike dan Vincent berubah. Penghinaan di mata mereka saat mereka memandang Jonathan meningkat, dan sedikit rasa jijik merayap masuk, seolah-olah mereka muak bahkan untuk melihatnya. Jadi dia yang menyebabkan perusahaan bangkrut dan bahkan berutang banyak sekali, Tuan Callahan. Patah kaki saya, menyebabkan perusahaan bangkrut dan bahkan berutang banyak. Terlepas dari tatapan menghina Mike dan Vincent, Jonathan tidak terburu-buru untuk menjelaskan semuanya. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke Tavion. Aku hanya akan melihat apa yang akan dia katakan. Namun, Tavion bertindak seolah-olah dia tidak menyadari tatapan pria itu padanya. Dia hanya melambaikan tangan dan mendesak, jangan bicara tentang itu. Itu semua di masa lalu. Selain itu, dia tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas insiden saat itu. Saya juga ikut bertanggung jawab. Sementara dia tampaknya membela Jonathan, dia sebenarnya menjawab pertanyaan kedua pria itu dengan tegas. Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa memang Jonathan yang menyebabkan perusahaan itu pergi bangkrut waktu itu. Anda terlalu murah hati, Ten Callahan, untuk tidak tersinggung dengan masalah sepele seperti itu. Jika itu aku, dia akan lepas dengan mudah dengan dua kaki patah. Mike menyatakan dengan harum setelah mendengar itu. Tan Ziegler, kamu bahkan belum minum, tapi kamu sudah mabuk. Mendengar itu, Tavion melontarkan tatapan tajam dan mencaci, kaki siapa yang ingin kamu patahkan? Jonathan adalah teman baikku, jadi aku tidak akan hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Aku hanya merasa kasihan padamu, Tuan Callahan. Katakan, bagaimana mungkin seseorang seperti dia masih memiliki keberanian untuk mencarimu dan bahkan duduk di meja yang sama denganmu. Mendengus, Mike memelototi Jonathan dengan rasa jijik tertulis di seluruh wajahnya. Seolah-olah duduk di meja yang sama dengan Jonathan merupakan penghinaan besar baginya. Mengapa kamu merasa kasihan padaku? Aku bahkan tidak keberatan, jadi itu harus berlipat ganda untukmu. Tavion menatapnya tajam sebelum dia menoleh ke Jonathan dan mendesak, abaikan saja dia, Jonathan. Dia memiliki lidah yang tajam. Saya akan memberinya 3 gelas nanti sebagai permintaan maaf. Itu tidak perlu. Melihat mereka berdua menyanyikan lagu satu sama lain untuk merendahkannya dengan segala cara. Yang mungkin, Jonathan hanya menyeringai dan berkata kepada Mike, tadi, kamulah yang ingin mematahkan kakiku, ya, jadi bagaimana jika itu aku? Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Mike membentak, kalau bukan karena demi Callahan, nak, aku sudah lama tidak mematahkan kakimu. Kamu pikir kamu siapa, dan apa hak Anda untuk duduk di meja yang sama dengan kami? Bukankah cukup kau membuatnya bangkrut saat itu? Namun, Anda masih memiliki keberanian untuk mencarinya. Apa motif Anda melakukannya kali ini? Untuk meminta pinjaman atau mendapatkan pekerjaan di perusahaannya? Sambil mengatakan itu, dia menatap Jonathan dengan merendahkan seolah-olah pria itu adalah kotoran di bawah sepatunya. Dan tidak akan berarti apa-apa. Anda terlalu banyak bicara, Tuan Ziegler. Sambil mengerutkan kening, Tavion menembakkan belati ke arahnya. Mendengar itu, Mike mendengus dan menegaskan, jangan menahan saya, Pak Callahan. Dia sudah lama membuatku kesal. Selanjutnya, dia menoleh ke Jonathan dan mengejek, kamu ingin mendapatkan pekerjaan di perusahaannya, bukan? Dia masih membutuhkan pengemudi untuk Rolls-Royce-nya. Apakah Anda tertarik dengan itu? Kalau tidak, bagaimana kalau bergabung dengan perusahaan kami? Perusahaan kami kekurangan satpam. Apakah Anda menerima tawaran itu? Jika ya, saya akan memberitahu Departemen Keuangan besok dan meminta mereka menghubungi Anda. Tapi sebelum itu, Anda harus bersujud di hadapan kami dan meminta maaf. Anda hanya dapat bergabung dengan perusahaan kami jika kami puas dengan permintaan maaf Anda. Lagi pula, kami tidak mempekerjakan orang mati. Di matanya, Jonathan tidak berbeda dengan seorang pecundang. Jadi bagaimana jika dia memiliki kekayaan bersih lebih dari 1 miliar beberapa tahun yang lalu? Dia masih berakhir dengan perusahaannya bangkrut dan memiliki banyak hutang. Jika bukan karena Callahan yang membawanya, apakah dia berhak makan di meja yang sama dengan kita? Dia benar-benar pecundang. Dia benar karena kamu terlalu cerewet. Jonathan sama sekali tidak marah meskipun pria itu terus-menerus menghina.
Sebaliknya, dia memberinya tatapan lembut dan mengulangi, sebelumnya, kamu bilang ingin mematahkan kakiku, bukan? Bagaimana Anda berencana melakukan itu? Saat kata-katanya jatuh, dia melangkah maju dan menendang perutnya. Detik berikutnya, bunyi gedebuk terdengar. Tubuh montok Mike terlempar ke tanah setelah tendangan itu. Setelah itu, Jonathan mengangkat kaki kanannya dan menginjak lutut pria itu. Sekaligus, jentikan tajam membelah udara saat lutut pria itu hancur. Ah! Ratapan melengking dan menyakitkan bergema di seluruh ruangan. Beraninya kau bergerak melawanku. Raung Mike pada Jonathan, melotot bahkan saat dia mencengkeram lututnya yang hancur. Dia tidak pernah berharap pria itu mendapatkan fisik tanpa peringatan dan pergi sejauh untuk menghancurkan lututnya. Apa masalahnya? Memandangnya dengan acuh tak acuh, Jonathan berkomentar, sebelum kamu membela orang lain, apakah tidak ada yang pernah memberitahumu bahwa lidah yang longgar menyebabkan masalah? Kamu sudah keterlaluan, Jonathan. Tepat pada saat itu, Tavion yang selama ini bungkam tiba-tiba berdiri. Menatap pria dengan ekspresi gelap di wajahnya, dia menuntut, ada apa? Arti dari ini, Tuan Ziegler adalah tamu saya, namun Anda memukulinya dengan sangat buruk tepat di depan mata saya. Kamu tahu jawabannya dengan baik, bukan? Jonathan tidak lagi ingin terus bermain-main dengan mereka. Saya hanya ingin tahu trik apa lagi yang dia miliki, tetapi ternyata rencananya adalah bergandengan tangan dengan orang lain untuk mempermalukan saya. Sudah bertahun-tahun, tapi dia masih sebodoh sekotak batu. Aku mematahkan kakinya sebagai pengingat agar dia pertama-tama mempertimbangkan berapa banyak kakinya sebelum dia setuju untuk digunakan. Sebagai umpan meriam lain kali. Tidak kusangka aku masih menganggapmu sebagai sahabatku, Jonathan. Namun, beginikah caramu memperlakukanku? Tavion, ekspresi menjadi semakin gelap dan suram. Bahkan dia tidak berharap pria itu mendapatkan fisik langsung dari kelelawar tanpa keraguan. Jangan pernah menyebut kata teman denganku. Kamu tidak layak untuk itu. Menatapnya dengan dingin, Jonathan. Meludah, bagaimana aku memperlakukanmu saat itu? Anda sangat miskin, tidak punya uang untuk makan atau atap di atas kepala Anda. Anda memakan makanan saya, tinggal di rumah saya, dan bahkan menghabiskan uang saya. Bukan hanya itu, tetapi Anda bahkan menggunakan uang yang Anda pinjam dari saya untuk membeli perusahaan saya. Anda bahkan tidak menghabiskan 1 sen pun, namun Anda mendapatkan saham senilai 10 juta secara gratis. Tapi apa yang kamu lakukan? Anda bersekongkol dengan orang lain dan menandatangani kontrak yang buruk untuk menjebak saya. Begitukah caramu membayarku? Tavion kalahan. Tavion awalnya memasang tampang gelap di wajahnya, tetapi secercah kepanikan melintas di matanya ketika dia mendengar ucapan terakhir itu. Tetap saja, dia mengertakkan gigi dan menolak untuk mengakuinya. Omong kosong apa yang kamu semburkan, Jonathan? Itu tidak benar. Bagaimana mungkin aku bersekongkol dengan orang lain untuk menjebakmu? Tanda tanya. Saat itu, saya juga memiliki saham di perusahaan. Apa untungnya bagiku jika aku membuatmu bangkrut? Tanda tanya petik 2. Apa gunanya bagimu melihat bahwa dia masih bertekad untuk mempertahankan tindakannya bahkan ketika keadaan sudah seperti itu? Jonathan mencibir, kamu suka berakting, bukan? Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Hari ini, setelah mengatakan itu, Jonathan mengangkat teleponnya dan menelepon. Sesaat kemudian, suara Zakari terdengar dari ujung telepon. Apakah kamu sudah mendapatkan semua yang aku perintahkan untuk kamu selidiki? Jonathan bertanya dengan suara sedingin es. Iya, jawab Zaharia. 4 tahun lalu, setelah perusahaan yang Anda mulai dengan Tavion kalahan bangkrut. Sejumlah besar lebih dari 7 juta ditransfer ke rekening bank luar negerinya pada hari yang sama, mengirim Anda melintasi kesenjangan besar. Lebih dari 7 juta, mengkonversi ke dalam mata uang Canaian, jumlahnya persis sekitar 50 juta. Apa ini tentang 7 juta dan rekening bank luar negeri? Ini semua omong kosong. Saya tidak pernah memiliki rekening bank di luar negeri, saya juga tidak pernah melihat dugaan 7 juta. Tavion buru-buru membantah setelah mendengar pernyataan Zakari di ujung telepon. Sayangnya, penyangkalannya tidak berpengaruh pada pria itu. Zakari hanya terus berbicara. Setelah 7 lebih juta ditransfer ke rekeningnya, dia
tidak langsung menggunakannya. Sebaliknya, dia meninggalkannya di sana selama 2 tahun penuh sebelum menggunakan uang itu. Dan begitu, kebetulan modal yang dia gunakan untuk mendaftarkan Tavion Group. Saya juga menemukan bahwa orang yang mengirimkan uang kepadanya adalah orang yang bertanggung jawab atas perusahaan yang menandatangani kontrak buruk dengannya saat itu. Tanda seru petik 2. Setiap ucapan yang keluar dari mulutnya memiliki kilatan kepanikan di mata Tavion. Ketika dia mendengar kalimat terakhir, khususnya, dia memekik dengan panik seolah-olah dia kehilangan akal. Siapa? Kamu, berhenti memfitnah saya. Modal yang saya gunakan untuk mendaftar Tavion Group adalah dari pinjaman yang saya keluarkan. Tanda seru. Omong kosong apa ini tentang rekening bank di luar negeri? Berhenti memfitnah saya di sana. Kemarilah. Jika kau punya nyali dan hadapi aku secara langsung. Di ujung lain telepon, Zakari sepertinya mendengar teriakannya yang memekakkan telinga, karena dia bertanya dengan dingin, apakah kamu yakin ingin aku pergi dan menghadapimu secara langsung? Jika saya benar-benar melakukannya hari ini, Tavion Callahan, saya khawatir Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk terus hidup di dunia ini lagi. Bagaimanapun, Anda harus benar-benar menghargai kesempatan yang Anda miliki saat ini untuk berteriak dan menuntut di hadapan saya. Jika bukan karena Tuan Goldstein menahan saya sudah lama mengirim Anda untuk menemui pembuat Anda. Saya salah satu dari 4 raja perang, dan saya menguasai seluruh Jazona. Jika bukan karena Tuan Goldstein memperingatkan saya untuk tidak ikut campur dalam masalah ini, bahkan grup Tavion akan musnah dalam sekejap mata dengan perintah dari saya, belum lagi orang yang tidak penting seperti dia. Siapa yang kamu coba takuti? Kemarilah jika kau punya nyali dan tunjukkan padaku bagaimana kau akan mengirimku menemui pembuatku. Kekecewaan terpancar di wajah Tavion. Apa dia mengira aku kucing penakut? Apapun yang terjadi, saya adalah miliarder terbaru di Jazona dan salah satu dari 10 pria paling menonjol di kota. Bahkan Kingston Warhol pernah datang menemui saya secara pribadi. Namun, secara acak tidak ada yang mau mengirim saya untuk bertemu pembuat saya. Benar-benar lelucon. Tan Goldstein, saya juga menemukan beberapa catatan banknya dalam beberapa tahun terakhir. Ada bukti penggelapan pajak dan beberapa pendapatan ilegal, serta bukti dia menyuap pejabat pemerintah. Jika Anda membutuhkannya, saya akan mengirim seseorang untuk membawa mereka kepada Anda kapan saja. Zakari tidak mau repot menghibur orang bodoh. Seperti Tavion, dia hanya seekor semut, tidak layak membuatku marah. Tidak apa-apa, saya akan menyelesaikan masalah saya sendiri. Menutup telepon, Jonathan menatap Tavion dengan tenang dan berkata, apa lagi yang ingin kau katakan sekarang? Apakah Anda masih ingin terus berakting di sini? Saat itu, Tavion juga menyerah untuk mempertahankan aktingnya. Berhenti mencoba menakut-nakutiku, Jonathan. Anda ingin menipu saya dengan mencari beberapa tambahan untuk berakting, ya? Apa menurutmu aku begitu mudah diintimidasi? Apa? Omong kosong tentang penggelapan pajak dan penyuapan. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Apakah Anda melakukan penggelapan pajak atau penyuapan? Itu bukan urusan saya, dan saya sama sekali tidak tertarik dengan itu. Mengenai pria yang sedang marah itu, Jonathan mengaku, satu-satunya alasan saya datang menemui Anda hari ini adalah untuk memastikan apakah tebakan saya benar, apakah Anda yang bersekongkol dengan orang lain saat itu dan menyebabkan saya bangkrut. Dan fakta membuktikan bahwa itu memang kamu. Sejujurnya, saya lebih suka kebenarannya sebaliknya. Tidak ada yang pernah mengkhianati saya sepanjang hidup saya. Kamu yang pertama dan juga yang terakhir. Untuk membayar harga itu, saya secara pribadi akan mengirim Anda melintasi jurang pemisah yang besar. Lagi pula kamu seharusnya sudah mati beberapa tahun yang lalu. Petik 2. Saat kata-katanya jatuh, dia berjalan ke arah pria itu. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Tavion mundur selangkah. Ketika dia telah pergi sampai ke sudut meja, dia berteriak kepada pria dengan mata merah menyala, apa yang kamu inginkan, Jonathan? Untuk mengirimmu melewati jurang pemisah yang besar, jawab Jonathan dengan suara dingin. Apakah kamu kehilangan akal? Anda hanya ingin uang, bukan? Aku akan memberikannya padamu. Apakah 10 juta cukup? Jika tidak cukup,
saya akan memberi Anda 50 juta atau bahkan 100 juta. Itu sudah lebih dari cukup, bukan? Tavion meringkuk di sudut, menggertakkan giginya dengan keras. Saya akhirnya menyadari bahwa dia adalah orang gila. Tidak, itu tidak cukup bahkan jika kamu memberiku 10 miliar. Jonathan sama sekali tidak tertarik pada uang. Baginya, itu hanya sebuah angka. Jika dia menginginkan uang, dia bahkan dapat memiliki 100 miliar, belum lagi 10 miliar. Seluruh dunia adalah miliknya, jadi uang tidak ada artinya baginya. Kamu sudah gila, kamu benar-benar gila. Mendengar itu, Tavion semakin yakin bahwa pria itu telah pergi dari kursi goyangnya. Jonathan, izinkan saya memberitahu Anda ini, Anda tidak akan pernah bisa keluar dari Empyrean Palace hidup-hidup jika Anda berani melukai sehelai rambut di kepala saya hari ini. Apakah Anda tahu status saya sekarang? Saya salah satu dari 10 pria paling menonjol di Jazona, dan saya memiliki kekayaan bersih beberapa miliar. Apakah Anda percaya bahwa Anda tidak akan bisa keluar dari sini jika Anda berani mengangkat tangan melawan saya? Tidak. Memandangnya tanpa perasaan, Jonathan maju selangkah dan menendang dadanya. Dengan tendangan itu, Tavion akhirnya terkapar di bawah meja sebelum meringkuk seperti bola. Berhenti. Jika tidak, saya akan mengajukan laporan polisi. Sekretaris Tavion mengancam dengan telepon di tangannya tepat ketika Jonathan hendak menghubungi pria itu sendiri. Teruskan. Bahkan tanpa meliriknya, Jonathan berjalan maju dan menendang perut Tavion. Lagi, hal yang paling saya benci dalam hidup saya adalah pengkhianatan, terutama oleh seseorang yang paling saya percayai. 4 tahun lalu, saya belum menjadi Asura, saya juga tidak sengaja masuk ke kamp militer. Saat itu, dia adalah orang yang paling saya percayai. Bahkan setelah perusahaan bangkrut, saya tidak pernah menaruh dendam padanya. Tetapi sedikit yang saya tahu bahwa orang yang menikam saya paling dalam di belakang tidak lain adalah orang yang paling saya percayai. Ya, lapor polisi. Cepat. Dia benar-benar gila. Tavion meringkuk di tanah, dengan putus asa. Berteriak pada sekretarisnya setelah batuk seteguk darah. Dipahami. Tanpa basa-basi lagi, sekretaris langsung menelepon. Polisi. Halo, apakah ini polisi? Seseorang di sini ingin melakukan pembunuhan di ruang VIP tertinggi di Empyrean Palace. Cepat dan kirim seseorang ke sana. Petik 2. Dari awal hingga akhir, Jonathan tidak menghentikannya untuk melapor ke polisi. Bahkan, dia bahkan tidak meliriknya sekalipun. Sebaliknya, dia menatap Tavion di tanah dan menduga, orang yang memburuku di tengah malam 3 tahun lalu juga ulahmu. Bukan. Buzz off. Ada apa dengan orang-orang yang memburumu di tengah malam? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Tanda seru petik 2. Meringkuk di tanah, Tavion mati-matian merangkak menuju pintu. Yang ingin dia lakukan saat itu hanyalah melarikan diri, sama sekali tidak tertarik mempertaruhkan nyawanya dengan orang gila seperti Jonathan. Dia hanya orang miskin yang hidupnya bahkan tidak berharga sepeser pun, jadi tidak masalah meski dia mati. Tapi itu berbeda denganku. Dengan kekayaan beberapa miliar, saya punya uang yang tidak pernah bisa saya habiskan dalam hidup ini dan banyak wanita menunggu untuk menghangatkan tempat tidur saya. Bagaimana saya bisa mati? Kamu tidak akan bisa melarikan diri, jadi hemat saja energimu. Menyematkan tatapan acuh tak acuh pada pria itu. Merangkak di tanah, Jonathan perlahan mengintai ke arahnya. Dari saat saya mengetahui bahwa dia bersekongkol dengan orang lain untuk menjebak saya dan menyebabkan kebangkrutan saya, dia ditakdirkan untuk mati. Tinggal jauh dari saya. Saat melihat langkah kaki pria itu mendekat, secercah kepanikan melintas di mata Tavion. Tapi tepat pada saat itu, pintu kamar pribadi tiba-tiba didorong. Terbuka. Selanjutnya, seorang pria parubaya berjas hitam masuk. Apa yang terjadi di sini? Saat melihat sekilas Tavion, yang meringkuk di tanah dan merangkak menuju pintu dengan panik, dia mengenalinya dalam sekali pandang. Kalahan. Cepat, suruh seseorang menahan orang gila ini. Dia ingin membunuhku. Saat Tavion melihat dia mencengkeram bajunya seolah-olah dia telah melihat seberkas cahaya di ujung terowongan. Orang gila. Pria parubaya itu secara naluriah mengangkat matanya dan mengalihkan pandangannya. Begitu dia melihat Jonathan, kilasan kejutan berkedip di matanya. Goldstein, minggir.
Jonathan memberinya tatapan Blaze, membuatnya sangat takut sehingga dia buru-buru mundur. Beberapa langkah. Apa yang terjadi, Tuan Goldstein? Pria parubaya itu memandang Jonathan dengan hati-hati. Lagi pula, dia secara pribadi telah menyaksikan betapa rendah hati pemilik Empyrean Palace, Luna, di depan. Pria itu terakhir kali. Jangan mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Keluar. Jonathan memasang ekspresi dingin di wajahnya. Dimengerti, Tuan Goldstein. Tanpa basa-basi lagi, pria parubaya itu berbalik dan pergi seolah-olah dia belum pernah ke sana. Bang, pintu kamar pribadi dibanting menutup sekali lagi, menyebabkan jantung Tavion tiba-tiba tenggelam ke dasar batu. Apa yang terjadi di sini? Mengapa seorang pegawai Empyrean Palace takut pada Jonathan? Bukankah dia hanya orang miskin yang bangkrut dan memiliki banyak hutang beberapa tahun yang lalu? Tidak perlu bagimu untuk menatap pintu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Ucapan Jonathan memadamkan secercah harapan terakhir pria itu. Saat Jonathan semakin dekat, Tavion mengertakkan gigi dan berlutut di hadapannya tanpa sepatah kata pun. Maafkan aku, Jonathan. Saya sesaat dibutakan oleh keserakahan saat itu. Saya telah melihat kesalahan cara saya, jadi tolong beri saya kesempatan lagi. Anda ingin uang, bukan? Aku akan memberikannya padamu. Jika 100 juta tidak cukup, saya akan memberi Anda 1 miliar. Bahkan jika itu tidak cukup untukmu, aku akan memberimu setengah dari Tavion Group. Oke, Tavion Group memiliki nilai pasar beberapa miliar, jadi meskipun hanya 3 miliar, itu setidaknya 1,5 miliar di sana. Saya hanya menipu dia dari 100 juta saat itu, jadi sudah lebih dari cukup. Bahwa saya mengembalikannya 1,5 miliar sekarang, bukan? Tidak, itu tidak cukup. Jonathan menggelengkan kepalanya dengan apatis. Saya tidak tertarik dengan Tavion Group. Lalu apa sebenarnya yang kamu inginkan? Selama Anda mengampuni saya akan menyetujui apapun yang Anda inginkan. Tavion mendesis dengan gigi terkatup. Aku menginginkan hidupmu. Ketika seseorang melakukan kesalahan, dia secara alami harus membayar harganya. Dan harga kamu mengkhianatiku saat itu adalah kematian. Jonathan menegaskan dengan dingin. Saat Tavion mendengarnya, ekspresinya berubah drastis. Berhenti saat kau di depan. Jonathan, Anda tidak akan mendapatkan 1 sen pun jika Anda membunuh saya. Sebaliknya, Anda bahkan akan mengorbankan hidup Anda sebagai balasannya. Apakah layak untuk menukar hidup Anda dengan hidup saya? Sama sekali tidak. Jonathan menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan. Hidupmu seharusnya sudah berakhir 4 tahun lalu. Saya sudah mengizinkan Anda untuk hidup 4 tahun ekstra. Apa kau masih tidak puas? Setelah mengatakan itu, dia tidak ingin bercanda dengannya lagi. Mengangkat kakinya, dia menendang pria itu di dagu. Seketika, darah menyembur keluar dari mulut dan hidung Tavion. Dan dia jatuh ke tanah. Tepat ketika dia berjuang untuk berdiri ketika penglihatannya hampir menjadi hitam, pintu kamar pribadi didorong terbuka lagi tanpa peringatan. Setelah itu, seorang pria muda dengan pakaian kasual melangkah dengan cepat. Mata Tavion berbinar begitu dia melihatnya. Dia bergegas maju dan meraih ujung celananya seperti orang yang tenggelam mencengkeram sedotan. Tolong selamatkan saya, Tuan York. Preston terkejut melihat seorang pria berlumuran darah tiba-tiba melemparkan dirinya ke arahnya. Tetapi, ketika dia akhirnya mengetahui identitas orang itu, kilatan keterkejutan muncul di matanya. Tavion, bagaimana Anda berakhir dalam keadaan seperti itu? Siapa yang melakukan ini padamu? Anda harus menyelamatkan saya, Tuan York. Seseorang ingin membunuhku. Tavion mencengkeram ujung celananya. Dengan erat, menolak untuk melonggarkan cengkeramannya bagaimanapun caranya. Membunuhmu. Preston mencibir setelah mendengar itu, secercah rasa jijik merayapi wajahnya. Apakah kamu serius? Siapa yang berani membunuh seseorang di Empyrean Palace kecuali dia memiliki keinginan mati? Empyrean Palace milik Luna, janda kegelapan. Ini wilayahnya. Hanya mereka yang muak hidup, yang berani membunuh seseorang di wilayahnya. Biarkan aku melihat siapa yang berani membunuh seseorang di Empyrean Palace. Tepat setelah mengatakan itu, Preston mengangkat matanya dan memandang ke arah Jonathan, sambil berkata, "Nak, apakah kamu yang ingin membunuh seseorang di Empyrean Palace? Pergi sana."
Jonathan memperingatkan dengan suara sedingin es. Apa yang baru saja Anda katakan? Aku tidak salah dengar, kan? Dalam sekejap, ekspresi Preston berubah menjadi topeng kemarahan. Kau menyuruhku untuk pergi. Apakah kamu tahu siapa aku? Tidak, dan aku juga tidak tertarik untuk mengetahuinya. Jejak ketidaksabaran bersinar di mata Jonathan. Aku hanya memberimu waktu sebentar. Jika Anda masih di sini setelah 1 menit berlalu, apa yang akan Anda lakukan? Preston memotongnya sebelum dia selesai berbicara. Mengapa? Apakah kamu berencana untuk memukulku juga? Nah, kamu berani bergerak melawanku bahkan sebelum kamu bertanya-tanya tentang identitas saya. Tandai kata-kataku bahwa kamu tidak akan keluar dari Empyrean Palace hidup-hidup hari ini jika kamu berani menyakiti bahkan sehelai rambut di kepalaku. Hah, Tavion mungkin takut padanya, tapi bukan aku. Tavion bukan apa-apa, hanya orang kaya baru yang baru saja membuat namanya terkenal. Tapi aku, sebaliknya, adalah pewaris keluarga York, salah satu dari 4 keluarga terpandang di Jazona. Apakah ada yang berani mengangkat tangan melawan saya? Yah, kecuali dia memiliki keinginan mati. Ah, benarkah? Atas ancamannya, Jonathan meliriknya dengan acuh tak acuh sebelum membalas, kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat bagaimana kamu akan menghentikanku berjalan keluar dari Empyrean Palace hidup-hidup. Saat kata-katanya terdengar, dia melangkah maju dan menendang perut pria itu. Mengikuti pukulan itu, tubuh Preston yang lemah dan kurus langsung terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Dan menabrak pintu kamar pribadi dengan keras. Suara gedebuk kemudian bergema di sekitar ruangan. Kakinya langsung lemas, dan dia berlutut di depan Jonathan. Kamu terlalu cerewet. Beraninya kamu memukulku, nak. Preston tetap berlutut di tanah dengan kaki gemetar sambil memegangi perutnya. Bahkan pada saat itu, dia masih tidak percaya bahwa seseorang benar-benar berani berhubungan fisik dengannya. Seseorang benar-benar berani memukulku, pewaris keluarga York, di Jazona. Tendangan itu hanya peringatan untukmu. Jika Anda berani ikut campur dalam masalah ini, saya juga tidak keberatan membunuh Anda. Tanda seru. Wajah Jonathan tanpa emosi, dan sorot matanya saat dia memandang pria itu seolah-olah kematiannya sudah dekat. Apakah kamu tahu siapa aku? Saya Preston York, pewaris keluarga York. Apakah kamu berani membunuhku? Preston memelototinya dengan mata merah membara. Saya sangat yakin bahwa dia hanya berani bergerak melawan saya karena dia tidak tahu tentang identitas saya. Jika dia tahu siapa saya, apakah dia masih berani melakukan hal yang sama? Yah, kecuali dia muak hidup. Apa hebatnya keluarga York? Jika keluarga York berani ikut campur dalam masalah ini, aku juga akan menghapusnya. Jonathan menyatakan dengan dingin. Itu hanya keluarga York yang tidak penting di Jazona. Saya bisa melenyapkannya kapan saja dengan perintah sederhana. Ya Tuhan, dia benar-benar gila. Dia benar-benar gila. Hampir semua orang di sana merasa dia gila ketika mendengar pernyataannya yang berani menghapus keberadaan keluarga York. Apakah dia punya skrup longgar? Apakah dia benar-benar tahu statusnya? Keluarga York di Jazona, itu salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Jazona dan telah mengakar di kota. Selama beberapa dekade, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah bahkan jika Gubernur Jazona, Kingston Warhol, ingin melakukan itu, apalagi dia. Dia pikir dia siapa? Raja Perang, Zachary Lynn, atau Asura sendiri? Hapus keberadaan keluarga York. Nah, aku tidak salah dengar, bukan? Anehnya, Preston sama sekali tidak marah mendengarnya. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Selama bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang berani mengatakan hal seperti itu kepadaku. Apakah begitu? Itu karena kamu belum pernah bertemu denganku di masa lalu. Tidak ingin membuang-buang napas bersamanya. Jonathan memberinya tendangan cepat lagi. Bunyi gedebuk terdengar saat tubuh Preston membentur tiang. Pintu kamar pribadi sekali lagi bertengkar. Dia batuk seteguk darah. Kemudian, dia berjuang bangkit dari tanah sambil memegangi perutnya. Sambil menggertakkan giginya, dia memelototi Jonathan dan bersumpah, "Nak, kamu pasti akan mati dengan mengerikan. Aku berjanji itu. Sejak muda, tidak ada yang berani memperlakukan saya sedemikian rupa. Sebagai pewaris keluarga York, aku selalu memukuli orang lain. Tidak ada yang pernah mengangkat tangan melawan saya.
Apakah aku mengatakan bahwa kamu bisa bangun? Tatapan Jonathan menjadi dingin, membuat Preston ketakutan sehingga kakinya lemas, dan dia tanpa sadar berlutut di depan pria itu dengan bunyi gedebuk. Tidak pernah. Sekalipun dalam hidupnya dia pernah melihat rasa penindasan yang begitu kuat seperti yang tercermin pada pria itu. Mata saat itu, sepertinya kamu bertekad untuk ikut campur dalam masalah ini, ya. Menatap pria yang berlutut di tanah, Jonathan menyatakan dengan dingin, baiklah, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan itu. Saya akan melihat apakah keluarga York dapat menyelamatkan Anda dan Tavion. Ketika dia mengatakan itu, secara mengejutkan dia tidak terus mengintai ke depan. Sebaliknya, dia kembali ke tempat duduknya, dan dengan santai menyalakan rokok. Menatap Preston dan Tavion tanpa perasaan, dia berkata, saya memberi Anda kesempatan sekarang. Anda dapat melakukan banyak panggilan yang Anda suka dan menelepon siapapun. Saya akan melihat apakah ada orang di Jazona yang bisa menyelamatkan kalian berdua. Dia mengizinkan kita menelepon dan bahkan menelepon siapapun. Preston dan Tavion kedua mendengar itu, mata mereka berbinar. Sebaliknya, beberapa orang yang berdiri di belakang Jonathan menatapnya seolah-olah dia adalah seorang idiot. Bodoh sekali. Benar saja, dia tolol. Bukan saja dia bodoh, tapi dia bahkan sombong. Jika sekarang hanya orang-orang di kamar pribadi ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka bahkan jika dia ingin membunuh mereka. Bahkan jika keluarga York bergegas, mereka tidak mungkin lebih cepat dari dia untuk bertindak. Selama mereka tidak bisa meninggalkan ruangan ini, mereka akan berada di sungai tanpa dayung tanpa ada yang datang untuk menyelamatkan mereka. Tapi begitu mereka diberi kesempatan untuk menghubungi orang-orang di luar ruangan ini, kematian akan segera terjadi. Dia terlepas dari apakah itu keluarga York yang merupakan salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Jazona atau koneksi luas yang dikumpulkan Tavion di kota selama bertahun-tahun, seseorang seperti dia bukanlah tandingan. Keduanya, lagi pula, perusahaannya bangkrut beberapa tahun yang lalu, dan dia bahkan berutang banyak sekali. Selama mereka diberi kesempatan, mereka punya 100 cara untuk mengalahkannya dalam permainannya. Nah, kamu mengatakan itu, jadi jangan menyesalinya. Mendengar itu, Preston langsung menelepon ke rumah. Sesaat kemudian, suara usang terdengar dari ujung telepon. Halo, Pres. Kakek, aku di Empyrean Palace, dan seseorang telah memukuliku. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin bunuh aku dan musnahkan keluarga York. Datang dan selamatkan aku, cepat. Preston berteriak ke telepon segera setelah panggilan tersambung. Apa yang baru saja Anda katakan? Menghapus keberadaan keluarga York. Sedikit kemarahan mewarnai suara di ujung telepon ketika orang itu mendengarnya. Aku tidak salah dengar, kan? Siapa yang begitu sombong untuk mengatakan itu? Aku tidak tahu siapa dia. Saya hanya tahu bahwa dia ingin membunuh saya. Cepat, datang dan selamatkan aku, kakek. Katakan padanya untuk menunggu saja. Aku akan segera ke sana. Panggilan itu kemudian terputus dengan mendengus. Setelah melakukan panggilan, Preston menatap Jonathan sambil berlutut di tanah seolah-olah pria itu berada jauh dari kematian. Kau sudah mati, nak. Sebagai bagian dari keluarga York, dia terlalu akrab dengan temperamen kakeknya. Dari panggilan telepon sebelumnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pria itu sangat marah. Nak, aku bisa memberimu kesempatan sebelum kakekku datang. Jika Anda berlutut dan merendahkan diri di hadapan saya sekarang, memanggil saya Tuan dan Tuan Anda, saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan Anda. Aku hanya akan mematahkan kedua kakimu. Namun, tidak akan sesederhana itu lagi ketika kakekku tiba. Dalam sekejap mata, dia kembali memandang Jonathan dengan merendahkan. Di matanya, pria itu tidak berbeda dengan seseorang dengan leher di atas balok pemotong. Kamu terlalu cerewet. Tatapan Jonathan berubah menjadi dingin, langsung membuatnya sangat ketakutan. Buru-buru mundur beberapa langkah dan hampir menabrak pintu. Tetapi pada saat yang tepat, seseorang tiba-tiba membuka pintu kamar pribadi itu sekali lagi. Detik berikutnya, sekelompok petugas polisi menerobos masuk, diikuti oleh seorang lelaki tua berpakaian preman. Tidak lama setelah mereka memasuki ruangan, pria itu bertanya, siapa yang memanggil polisi? Aku. Saat dia melihat polisi, Sekretaris Tavion,
yang sudah pucat pasi. Segera melangkah maju. Andalah yang mengajukan laporan polisi. Melihatnya dengan tegas, lelaki tua itu bertanya, di telepon. Barusan, kamu bilang seseorang ingin melakukan pembunuhan di Empyrean Palace, kan? Siapa itu? Itu dia. Sekretaris Tavion menunjuk Jonathan tanpa penundaan sedetik pun. Pria tua itu secara refleks mengarahkan pandangannya ke arah yang ditunjuknya, hanya untuk disambut oleh pemandangan. Jonathan. Seketika, ekspresinya berubah. Itu kamu, Tuhan yang baik, itu dia, itu kutukan dalam hidupku lagi. Begitu matanya tertuju pada Jonathan, dia mengenalinya dalam sekali pandang. Tadi malam, karena dialah wakil kepala polisiku ditahan oleh penjaga naga ilahi. Bahkan sekarang, pria itu masih dalam tahanan. Dan juga karena dia aku sekarang sedang diselidiki dan bahkan mungkin akan diberhentikan. Jangan minta masalah. Ketika Jonathan mendengar suara-suara itu, dia secara naluriah melirik. Setelah melakukannya, alisnya menyatu. Kenapa dia lagi? Apakah tidak ada petugas polisi lain di Jazona? Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Tuan Goldstein? Di hadapan Jonathan, Red entah kenapa merasakan sentuhan yang membuatnya gugup. Sebagai kepala polisi, hanya sedikit yang bisa mengintimidasi saya di seluruh Jazona sehingga saya merasa gentar dan kehilangan keberanian. Namun, dia kebetulan salah satu dari mereka. Bahkan anjing teratas dari pengawal naga ilahi, Thierry, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun protes di hadapannya. Apa yang saya, seorang kepala polisi belaka, dibandingkan? Aku akan kehilangan posisiku jika aku berani melawannya. Tidak bisakah kamu melihat apa yang terjadi di sini? Jonathan menjawab dengan ringan. Ah, ini salah paham. Ini pasti salah paham. Bagaimana mungkin Tuan Goldstein melakukan pembunuhan? Karena Jonathan menolak membantunya, dia hanya bisa membuat alasan sendiri. Sayangnya, bahkan sebelum dia selesai berbicara, Sekretaris Tavion memekik sekuat tenaga, tidak. Salah paham. Saya menyaksikan dia memukuli Tuan Kalahan hingga 1 inci dari hidupnya dengan mata saya sendiri dan dia hampir membunuhnya. Bagaimana itu bisa menjadi kesalahpahaman? Cepat, tangkap dia dan bawa dia ke kantor polisi. Sementara dia membatu di hadapan Jonathan, yang menghancurkan kaki Mike tanpa ragu sedikit pun. Bahwa dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dia tidak lagi takut karena polisi ada di sini. Keyakinannya telah kembali dalam sekejap. Apakah Anda menginstruksikan saya di sini? Ekspresi Red segera menjadi gelap karena nada memerintahnya. Apakah saya membutuhkan Anda untuk mengajari saya cara melakukan pekerjaan saya? Beraninya kamu. Sekretaris Tavion menjadi sangat marah sehingga wajahnya berubah menjadi topeng kemarahan. Petik 2. Sikap macam apa ini? Apakah Anda percaya bahwa saya akan menelepon dan mengajukan pengaduan terhadap Anda ke kepala polisi? Apakah Anda ingin mengajukan keluhan terhadap saya? Nah, langsung saja. Saya kepala polisi. Red tidak punya cara untuk melampiaskan amarahnya, jadi tindakannya sama saja dengan merelakan dirinya menjadi samsak tinjunya. Jika tidak ada begitu banyak orang yang melihat, saya akan berputar dan pergi sekarang juga. Saya secara tidak sengaja mendayung saya dalam urusannya kemarin, dan saya hampir diberhentikan. Dari posisi saya, apakah saya berani membuat kesalahan yang sama lagi? Kamu kepala polisi, katamu. Saya Preston York, anggota keluarga York. Preston, yang terpuruk di sudut dekat pintu, tiba-tiba berseru. Preston York. Red mengerutkan kening setelah mendengar itu. Pewaris keluarga York, Preston York. Meskipun saya belum pernah melihatnya, saya pernah mendengar namanya. Dia, playboy terkenal dengan reputasi legendaris di Jazona. Kenapa dia ada di sini? Saya dapat bersaksi bahwa tidak ada kesalahpahaman di sini. Dia memang berniat melakukan pembunuhan di sini, dan dia hampir membunuhku. Melemparkan tatapan dingin padanya, Preston menambahkan, apakah Anda melihat lukanya? Saya, itu semua berkat dia. Apa? Dia mengalahkan Preston. Mata Red berkedut saat mendengar itu. Ya Tuhan, dia bahkan berani melawan seseorang dari 4 keluarga terkemuka. Lebih buruk lagi, dia memukuli pewaris keluarga York. Apakah dia memiliki keinginan mati? Atau dia muak hidup? Semua orang di Jazona tahu pengaruh keluarga York. Jika dia memprovokasi mereka, bahkan wali kota Jazona tidak akan bisa menyelamatkannya.
Apalagi kepala polisi yang tidak penting seperti saya. Terperangkap di antara iblis dan laut biru yang dalam, Red memasang ekspresi muram yang menakutkan di wajahnya. Saat itu, Jonathan, yang selama ini bungkam, tiba-tiba mendukung, dia benar. Memang tidak ada kesalahpahaman di sini. Aku ingin membunuhnya, dan aku juga yang melukainya. Apa? Dalam sekejap, kaki Red menjadi lemas ketakutan. Dia benar-benar mengakuinya. Lebih buruk lagi, dia melakukannya di depan begitu banyak orang di sini. Untuk sesaat, dia diliputi oleh keinginan untuk menamparkan wajahnya sendiri. Sialan, mengapa saya harus terlibat dalam hal ini? Sekarang, bahkan aku tidak bisa menyelamatkannya lagi. Apa yang bisa saya lakukan? Ketika dia mengakuinya sendiri, Tuan Goldstein, menyadari bahwa semua orang di sana memiliki tatapan terpaku padanya, dia hanya bisa menggigit peluru dan mencela, Tuan Goldstein, pembunuhan itu melanggar hukum. Terus, mengangkat alis, Jonathan menoleh padanya dan mengumumkan, aku akan membunuh Tavion. Kalahan hari ini, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Jika keluarga York berani ikut campur dalam masalah ini, aku akan melenyapkan mereka. Dan jika Anda berani melakukan hal yang sama, saya akan memecat Anda. Apakah Kapolres diberhentikan? Ketika kata-katanya jatuh, hampir semua orang di sana merasa bahwa dia sudah gila. Dia pikir dia siapa? Apakah dia pikir dia Zachary Lin atau Kingston Warhol? Di seluruh Jazona, hanya dua orang yang berani mengatakan hal seperti itu, satu adalah Gubernur Jazona, Kingston Warhol, dan yang lainnya adalah Raja Perang, Zachary Lin. Pang ini bukan siapa-siapa, namun dia berani membuat pernyataan seperti itu. Setelah mendengar itu, Preston tidak bisa menahan cibirannya. Hah, betapa sombongnya, nak, lenyapkan keluarga York, dan telah memecat kepala polisi. Saya hanya akan menunggu dan melihat bagaimana Anda akan mencapai salah satu dari itu. Karena itu, dia menatap Red dengan dingin dan bergemuruh, mengapa kamu masih berdiri saja? Cepat, dan tangkap dia, atau polisi hanya mengambil uang warga tanpa berbuat apa-apa. Apakah Anda tidak mendengar dia menghina Anda, menghina saya tidak menganggapnya menghina sama sekali. Bahkan para petinggi dari pengawal naga ilahi semua hormat di depannya dan hampir tidak berani bernapas. Apa perbandingan kepala polisi kecil seperti saya? Hanya perlu satu kata darinya agar aku diberi but. Saya pikir pasti ada kesalahpahaman di sini. Mengapa kita tidak menyelesaikannya terlebih dahulu? Tidak ada yang lain, jalan lain. Red hanya bisa menguatkan tekadnya dan berbalik untuk melambaikan tangan pada bawahannya. Memerintahkan, pergi, dulu, ya, Kepala Barnstone. Mengikuti perintah itu, rombongan petugas polisi meninggalkan ruang pribadi tanpa ragu-ragu. Ketika mereka pergi, Red terus melanjutkan dan mengalihkan pandangannya ke Jonathan. Goldstein, jika Anda ingin menghindari hal ini, berdirilah di sana dan tutup mulut Anda. Jangan meminta masalah. Jonathan memotongnya di tengah kalimat. Dia tahu bahwa pria itu jelas tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini, dan dia juga tidak ingin membuang waktu bersamanya. Dimengerti, Tuan Goldstein. Setelah mendengar itu, Red langsung mundur seolah-olah dia telah melakukannya. Diberikan amnesti dan bersembunyi di sudut tanpa berkata-kata. Saat melihat pemandangan yang terbentang tepat di depan mata mereka, ketidakpercayaan terwujud di wajah semua orang di sana. Bagaimana ini mungkin? Kapolres bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun protes di hadapannya. Dan, hanya karena dia mengatakan untuk tidak ikut campur dalam masalah ini, dia benar-benar mengikuti perintahnya. Mungkinkah dia memiliki identitas tersembunyi? Dalam sekejap, pertanyaan itu muncul di benak mereka. Patriark keluarga York, itu tidak mungkin. Tavion tidak percaya bahwa Jonathan mungkin memiliki identitas tersembunyi. Aku sangat mengenalnya. Setelah perusahaan bangkrut saat itu, dia berhutang banyak dan bahkan diburu oleh rentenir. Jika dia benar-benar memiliki identitas tersembunyi, bagaimana mungkin dia dikejar selama setahun penuh? Lihat saja dia sangat bangkrut sehingga dia bahkan tidak mampu membeli satu set pakaian yang layak. Juga, dia bahkan tidak pernah mengendarai Rolls-Royce. Bagaimana dia bisa menjadi orang besar tanpa nama? Nak, sepertinya aku meremehkanmu. Sementara semua orang masih bertanya-tanya tentang Jonathan.
Identitas tersembunyi, Preston memberinya tatapan dingin dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda memiliki beberapa trik di lengan baju Anda yang bahkan kepala polisi pun tidak berani ikut campur dalam urusan Anda. Tapi jadi apa? Dibandingkan dengan keluarga York, kamu masih tidak lebih dari seekor semut. Red hanyalah seorang kepala polisi, jadi dia benar-benar tidak menganggapnya serius. Dibandingkan dengan keluarga York, apa arti kepala polisi yang tidak penting? Di mataku, keluarga York juga tidak lebih dari seekor semut. Ketidakpedulian tertulis di seluruh wajah Jonathan. Bahkan 4 keluarga terkemuka di Jazona hanyalah semut yang lebih besar di mata saya, belum lagi satu-satunya keluarga York. Ketika Preston melihat itu, rasa jijik segera merusak wajahnya. Hah, saya harap Anda masih bisa mengatakan itu kapan? Kakek saya datang kemudian bukannya menjatuhkan diri sebelum saya berlutut dan memohon saya untuk menyelamatkan Anda. Jika itu terjadi, aku akan sangat kecewa padamu. Dia tampaknya bisa membayangkan adegan di mana pria itu akan berlutut di hadapannya seperti seekor anjing dan memintanya untuk menyelamatkannya setelah kakeknya tiba sebentar lagi. Sayangnya, Jonathan bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Dia hanya seekor semut, jadi tidak ada gunanya aku membuang-buang napas. Seiring waktu berlalu, seluruh ruang pribadi itu sepenuhnya sunyi. Setiap orang sedang menunggu kedatangan patriark keluarga York, karena mereka tampaknya merasa bahwa hanya ada satu cara hal-hal akan berakhir begitu pria itu tiba, Jonathan akan mati dengan mengenaskan. Sejujurnya, mereka mengantisipasi pertunjukan itu, sedemikian rupa sehingga mereka bersikeras untuk tetap tinggal bahkan jika mereka diizinkan pergi saat itu juga. Mereka semua sangat ingin melihat bagaimana Jonathan akan menemui ajalnya nanti. Apakah dia akan berakhir dengan anggota tubuhnya dipotong dan diumpankan ke ikan-ikan di Sungai Goda? Atau apakah dia akan digantung di atap Empyrean Palace di bawah terik matahari selama 3 hari 3 malam sebelum dimakamkan di sebuah lubang di suatu tempat? Sama seperti semuanya diam dan sunyi di kamar pribadi, ledakan tiba-tiba membelah udara saat pintu kamar ditendang terbuka dari luar. Setelah itu, lebih dari selusin pria berjas hitam menyerbu masuk. Mengikuti di belakang mereka adalah seorang pria tua berambut abu-abu dengan pakaian tradisional. Dia memegang tongkat dengan kepala naga di tangannya, dan setiap langkah yang diambilnya tampak sangat lemah. Seolah-olah dia akan jatuh pingsan dan mati kapan saja. Meskipun dia terlihat sangat lemah sehingga dia seperti memiliki kaki di dalam kubur, tidak ada seorang pun di sana yang berani meremehkannya. Lagi pula, dia adalah patriark keluarga York saat ini, Hunter York. Dalam beberapa dekade terakhir, dialah yang memimpin keluarga York untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri di Jazona dan membuat mereka berdiri teguh selama bertahun-tahun. Lebih jauh lagi, dia bahkan menjaga posisi mereka sebagai salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Jazona, sebuah fakta yang tidak berubah selama beberapa dekade. Kakek. Mata Preston berbinar saat melihat Hunter, dan dia berteriak padanya. Hunter hanya mengangguk dengan tenang setelah mendengar itu. Baru setelah dia melihat darah di sekujur pria itu dan memar di wajahnya, kilatan amarah yang tak terlihat berkilat di matanya. Siapa yang melakukan ini padamu? Itu dia. Atas pertanyaannya, Preston langsung menunjuk ke arah Jonathan. Kakek, dialah yang memukuliku. Tanda seru. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan menghapus keberadaan keluarga York. Benar-benar sampah yang tidak berguna. Anda adalah anggota keluarga York, namun Anda membiarkan anak ingusan menginjak Anda. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga York. Mendengus, Hunter membenturkan tongkat di tangannya. Dengan keras, Preston terpukul sehingga dia tersentak bahkan ketika secercah ketakutan melintas di wajahnya. Kakek, Oke, aku tidak butuh alasan darimu. Berlututlah. Dengan satu teguran dari pria itu, Preston jatuh berlutut di depannya dengan bunyi gedebuk, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun protes. Sejak muda, kakeknya ini adalah orang yang paling dia takuti. Aku akan berurusan denganmu ketika kita sampai di rumah. Hunter mendengus saat melihat pria itu berlutut di tanah. Kemudian, dia berbalik dan menatap Jonathan, yang ditunjuk Preston. Kaulah yang memukuli cucuku. Iya, itu aku. Dia suka mencampuri urusan orang lain, jadi saya menunjukkan kepadanya konsekuensi dari usil.
Jonathan menjawab dengan riang. Huff. Hunter mendengus ketika mendengar itu, dan pancaran amarah melintas di wajahnya. Mengapa? Apakah Anda, orang luar, memberinya pelajaran ketika dia menjadi bagian dari keluarga York? Bahkan jika dia salah, seharusnya aku yang mengajar. Apa hak Anda untuk melakukannya? Jika kamu berani ikut campur dalam urusanku, aku akan memberimu pelajaran juga, belum lagi dia. Jonathan berkomentar dengan suara lembut. Apa yang baru saja Anda katakan? Hunter sangat marah setelah mendengar ancaman berani pria itu. Kamu bahkan akan memberiku pelajaran juga. Kau benar-benar sombong dan kurang ajar, anak muda. Saya mendengar dari pres bahwa Anda bahkan ingin menghapus keberadaan keluarga York. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Jonathan mengernyitkan alis. Sepertinya saya memang bangun di tahun-tahun yang banyak orang lupa bagaimana keluarga York mendapatkan pijakan di Jazona. Sekarang, bahkan anak ingusan pun berani menginjak-injak keluarga York. Mendengar ucapannya, Hunter menggelengkan kepalanya bahkan ketika sinar pembunuh bersinar di matanya. Kurasa, ini juga hal yang baik. Sudah bertahun-tahun sejak saya terakhir mengambil kehidupan, jadi Anda bisa menjadi yang pertama dalam beberapa tahun. Itu juga akan menunjukkan kepada semua orang di Jazona bahwa saya masih hidup dan hebat, dan keluarga York masih berdiri teguh. Setelah mengatakan itu, dia tidak ingin mengoceh lebih jauh dengan Jonathan, jadi dia melambaikan tangan dan memerintahkan, pergi. Dan patahkan anggota tubuhnya. Ingatlah untuk tetap bersih tanpa membuatnya terlalu berdarah. Aku sudah bertahun-tahun, jadi aku tidak tahan melihat terlalu banyak darah. Dipahami. Dengan perintah itu, selusin atau pria kekar berjas hitam itu langsung menyerbu ke arah Jonathan. Pada adegan yang terjadi di depan mata mereka, semua orang di sana dipenuhi dengan kegembiraan dan bahkan tidak berani berkedip karena takut mereka akan kehilangan sesuatu. Preston dan Tavion, khususnya, sudah bisa membayangkan adegan di mana semua anggota tubuh Jonathan kemudian patah. Meskipun demikian, Jonathan bahkan tidak repot-repot melirik pria itu bahkan ketika mereka semakin dekat. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan mengambil cangkir tehnya. Setelah menyesap tehnya, dia berkomentar, sudah kubilang jangan ikut campur dalam masalah ini, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Kalau begitu, keluarga York tidak perlu ada di dunia ini lagi. Sekelompok makhluk tidak berguna. Karena itu, Jonathan menjentikkan pergelangan tangannya. Seketika, cangkir teh di tangannya terbang keluar dan menamparkan wajah Hunter dengan keras. Selanjutnya, sebuah tabrakan menembus udara. Cangkir teh jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, ada bekas darah di wajah Hunter. Bunuh dia, aku ingin dia mati. Saat Hunter menepukkan tangan di atas luka di wajahnya dari pecahan cangkir teh. Matanya menyala merah, dan dia tampaknya beberapa saat lagi akan pergi ke ujung yang dalam. Seolah-olah, dia telah mengalami penghinaan besar. Dimengerti, Pak Tua York. Mengikuti perintah itu, selusin pria kekar berbaju hitam mulai mengepung Jonathan tanpa penundaan sedetik pun. Jelas sekali bahwa mereka semua adalah mantan personel militer terlatih. Bahkan, mereka bahkan mungkin pensiunan pasukan khusus. Banyak dari kalian yang ingin membunuhku. Kalau begitu, kamu akan kecewa. Jonathan mendengus saat melihat orang-orang mengurungnya. Menjentikkan pergelangan tangannya, dia membanting tangannya ke meja. Dalam sekejap, cangkir teh di atas meja terbang ke udara, teh tumpah kemana-mana. Dengan lembut menangkap setetes air dengan tangan kanannya, dia menjentikkannya dengan keras. Segera, seutas benang transparan menjulur dari tetesan air. Dengan desingan, itu kemudian menghantam dada salah satu pria kekar berbaju hitam dengan kecepatan kilat. Jagoan. Bahkan sebelum ada yang bisa membedakan gerakannya, tetesan air segera menembus tubuh pria itu. Detik berikutnya, darah menetes dari dada pria itu. Gedebuk. Suara gedebuk terdengar, dan pria itu jatuh berlutut di tanah sambil mencengkeram dadanya. Kamu, pria itu baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba terpotong oleh semburan darah yang keluar dari mulutnya. Pada akhirnya, dia mati dalam genangan darah bahkan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Air telah diubah menjadi senjata, dan setetes air saja bisa membunuh. Meski hanya setetes air, itu bahkan lebih cepat dari peluru dan lebih tajam dari pedang.
Setetes air bisa dengan mudah menembus sepotong baja, apalagi pria kekar berbaju hitam. Jonathan sudah lama menguasai keterampilan itu. Tidak lama setelah dia masuk ke kamp militer, dia mulai berlatih. Teknik naga suci kuno dan sekarang telah berlatih selama lebih dari 3 tahun. Jika saya bahkan tidak bisa mengendalikan setetes air pun, apa hak saya untuk menjadi asura dan mendominasi bangsa? Sungguh tidak berguna, sungguh sampah yang tidak berharga. Saat melihat pria kekar berbaju hitam terbaring dalam genangan darah, Hunter meraung, "Mengapa kalian semua masih berdiri saja? Cepat dan bunuh dia." Dia sangat pijar sehingga matanya menyala merah, namun tidak satu pun dari selusin pria yang berani mengambil maju. Sebaliknya, mereka tampaknya cenderung mundur. Sesungguhnya, mereka sangat takut pada Yonatan. Apakah dia benar-benar manusia? Dia bisa membunuh seseorang dengan setetes air. Dengan selusin dari kita, secangkir teh mungkin cukup untuk membunuh kita semua. Sialan, kalian semua adalah sekelompok makhluk yang tidak berguna. Melihat selusin pria kekar berbaju hitam semuanya berdiri di sana tanpa satu pun dari mereka yang berani bergerak, Hunter menjadi sangat marah hingga tangannya gemetar. Apa gunanya aku mempekerjakan banyak dari kamu jika kamu bahkan tidak bisa menghabisi anak ingusan? Dapatkan dia. Setelah melihat bahwa dia benar-benar marah, selusin pria kekar berbaju hitam saling memandang. Kemudian, mereka menguatkan tekad mereka dan menyerang Jonathan. Bahkan jika itu berarti kematian kita, kita harus bergerak hari ini. Tidak ada pilihan lain karena kita dibayar untuk melakukannya. Kamu memintanya. Tatapan Jonathan menjadi dingin. Menembak berdiri, dia melesat bahkan sebelum mereka mencapainya. Dan melompat ke udara. Saat tinjunya ditembakkan, ledakan keras membelah udara. Batang hidung pria kekar berbaju hitam di depan hancur oleh pukulan darinya. Darah menyembur keluar dari lubang hidung pria itu, turun ke sudut mulut dan pakaiannya. Pada akhirnya, matanya berputar kembali ke kepalanya, dan dia pingsan dalam genangan darah. Selusin mantan personel militer bahkan tidak berhasil bertahan lebih dari 1 menit di tangan Jonathan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, selusin pria kekar berbaju hitam semuanya terbaring lemas di tanah dalam tumpukan yang rusak. Tidak satu pun dari mereka tetap berdiri. Saat melihat pemandangan di depan mata mereka, Hunter tidak hanya ragu, tetapi hampir semua orang di sana menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa begitu ahli dalam bertarung? Sebagai bagian dari keluarga York, Hunter mengetahui kekuatan tempur mereka dengan sangat baik. Mereka semua adalah mantan personel militer yang saya sewa khusus dari pangkalan militer itu sendiri, dan bahkan ada pensiunan pasukan khusus di antara mereka. Mereka terbiasa menjalankan misi di luar negeri, tangan mereka berlumuran darah setelah merenggut banyak nyawa. Namun, mereka bahkan tidak bisa bertahan sebentar. Itu datang kepadanya. Bagaimana mungkin? Siapa sebenarnya kamu? Dia menatap Jonathan dengan saksama, dan bahkan bibirnya sedikit bergetar. Saat itu, dia akhirnya menyadari bahwa pria itu bukanlah mangsa yang mudah. Orang yang akan melenyapkan keluarga York. Mengenai dia dengan tenang, Jonathan menegaskan, "Aku sudah bilang padamu untuk tidak ikut campur dalam urusan ini, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Karena Anda bertekad untuk mengadili kematian, saya akan mengabulkan keinginan Anda." Setelah mengatakan itu, dia melangkahi selusin pria kekar berbaju hitam yang semuanya tergeletak di tanah dan berjalan ke arah pria itu. Saat dia semakin mendekat, Hunter merasakan lututnya beradu. Tetap saja, dia tetap menatap pria itu dan menuntut, "Apa yang kamu inginkan? Bagaimana menurutmu?" Melemparkan pandangan dingin padanya, Jonathan berteriak, berlutut. Begitu suaranya terdengar, kaki Hunter tiba-tiba melemah, dan dia jatuh berlutut di depan pria itu dengan bunyi gedebuk. Dalam sekejap, ekspresi semua orang berubah. Tidak ada yang mengharapkan patriark yang tinggi dan perkasa dari keluarga York untuk benar-benar berlutut di hadapan Jonathan. "Beraninya kau, nak?" Hunter sangat malu sehingga wajahnya memerah. Aduh, benar-benar penghinaan. Ini hanyalah rasa malu terbesar yang pernah ada. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa kakinya menyerah tak terkendali padanya. "Saya kepala keluarga York, namun saya berlutut di depan anak ingusan di depan begitu banyak orang di sini. Jika ini keluar, bagaimana saya akan menunjukkan wajah saya di depan umum di masa depan?"
Apakah hanya itu yang mampu dilakukan oleh keluarga York? Kalau begitu, aku benar-benar kecewa. Menyapu, pandangan acuh tak acuh ke arah Hunter dan Preston, yang keduanya berlutut di depannya, Jonathan mendesak, jika Anda punya trik lain, lepaskan semuanya sekaligus. Huff, apakah Anda pikir itu saja? Kalau begitu, kamu benar-benar meremehkan keluarga York. Hunter mendengus, dingin. Tiba-tiba, dia mengeluarkan pistol dari suatu tempat dan mengarahkannya tepat ke pria itu. Menyatakan, "Nak, aku akui bahwa aku memang meremehkanmu sebelumnya. Tapi jadi bagaimana jika Anda ahli dalam pertempuran? Bisakah kamu mengalahkan peluru? Sebagai patriark keluarga York, jika saya hanya mengandalkan selusin pria kekar berbaju hitam, saya mungkin akan mati berkali-kali. Tak terhitung banyaknya orang yang ingin membunuhku di seluruh Jazona. Jika saya tidak memiliki sarana untuk melindungi diri saya sendiri, saya tidak mungkin masih hidup sekarang."